Manue cucak rowo. Cucak rowo, rowo buntut. Mas, aduh. Maaf, lagian sampean teriak-teriak. Udah kayak dikejar-kejar setan. Dikira Mina tanaman apa? Pakai disiram-siram kayak gini. Emangnya ada apa, Min? Ada apa? Nggak jadi ya, males. Duilah, gitu aja ngambek. Baru juga kesiram air. Mas Samir, jangan colek-colek gitu toh. Dikira Mina cuek murahan apa? Yo, emangnya ada apa, Mina? Ada apa? Mas Samir udah denger belum? Buset, denger apaan? Ngomong juga sampean belum? Ibu, Mas. Ibu. Ibu, emangnya ada apa sama ibu? Ibu mau pindah rumah. Dan rencananya rumah ini mau dijual. Mina, denger dari mana? Jangan gosip aja kamu. Masa Mina bohong toh, Mas? Kemarin ibu sempat cerita. Yo. Katanya sejak bapak meninggal, ibu merasa kesepian. Makanya rumah ini mau dijual. Gitu ya, Mina. Terus kalau misalkan ibu pindah rumah, kita bikin mana, Mina? Bikin mana? Nah, makanya. Mina. Bang, segitu dulu ya. Ibu manggil. Kamu tuh kalau cerita nggak pernah selesai. Selalu setengah-setengah. Ya nanti kalau ada info lagi, Mina kabarin. Yo. Wes. Yo wis. Ibu mau jual rumah. Aduh, piye nanti aku kalau ibu jual rumah? Kerja di mana? Nganggur nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sini, Nak. Ibu di dapur. Dalam, Bu. Bu. Sehat terus ya, Bu. Encik, Mas. Alhamdulillah. Ayo kita duduk di meja. Ibu bikinin teh ya. Ya, Bu. Ini tehnya. Ya, Bu. Mas, Ibu mau tanya. Kata adikmu, surat tanah dan rumah ini ada padamu, Thomas. Yang Ibu maksud surat tanah rumah ini, toh, Bu? Ya, surat tanah rumah inilah. Kebetulan tetangga sebelah mau beli. Katanya sih buat anak-anaknya ngumpul. Baru minggu depan Ibu mau transaksi. Jadi tolong siapin surat-suratnya ya. Takutnya Ibu kelupaan. Iya, Bu.
42 tahun ibu menemani bapakmu. Itu bukan waktu yang singkat untuk ibu melupakannya. Rumah ini, setiap sudut ruangannya menyimpan banyak cerita. Mungkin untuk berpisah itu mudah, tapi untuk menghapus semua cerita yang pernah ibu lalui bersama bapakmu, itu bukan hal yang mudah untuk ibu. Bahkan 1000 hari pun masih belum cukup untuk ibu melupakan semuanya, Mas. Ibu jangan bersedih, yo. Allah Maha punya rencana baik, Bu. Ya wis, nanti Wawik siapin surat tanah yang ibu pinta. Ibu jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Aku sayang ibu. Saya hidup Wawik sudah redup satu, Bu. Wawik gak mau kehilangan cahaya kedua kali. Biarlah ibu tinggal di Malang saja sama adikmu. Di sana ibu mau coba berkebun lagi seperti dulu. Ya wis, sekarang kamu istirahat dulu yo. Ceh, Bu. Ibu sholat dulu ya. Ceh. Oh sesakit inikah rasanya, penantian panjangku menunggu. Di penghabisan malam ku memanggilmu, merayu-rayu kepada Tuhanmu. 1 menit saja ku ingin bertemu, menumpahkan tangis dalam pelukmu. Di penghabisan malam ku memanggilmu, merayu-rayu kepada Tuhanmu. 1 menit saja ku ingin bertemu, menumpahkan tangis dalam pelukmu. Menumpahkan tangis dalam pelukmu. Halo Mas, ada apa toh Mas Iki nelpon? Dek, maksud ibu surat tanah ada di aku itu apa ya? Oh, surat tanah. Jadi gini loh Mas, beberapa minggu ke belakang aku ditelepon sama pihak bank. Rupanya surat tanah dan rumah itu sudah dijaminkan Bapak ke pihak bank, Mas. Loh, kok bisa, Dek? Iya Mas, 3 bulan sebelum Bapak wafat, nilainya sudah dinaikkan 80% dari perkiraan harga rumah, Mas. Memangnya siapa yang menjaminkan? Yo almarhum Bapak sendiri Mas yang menjaminkan rumah itu sebagai afilis. Yang pinjam juga perusahaan Bapak sama mitranya. Iku loh Mas, yang orang Singapura. Julioho kalau ndak salah namanya. Tapi setelah Bapak wafat, 3 bulan kemudian rupanya Julio culas Mas. Dia ndak pernah bayar lagi cicilan rumah semenjak rumah iku digadaikan.
Ya, sekarang juga sudah panggilan kerima, aku ditelepon sama orang bang. Tapi sih mas, denger-dengar katanya rumah itu udah mau dilelang mas. Bukan cuma dilelang saja mas, yang lebih menyakitkannya lagi. Rupanya nilai jual sama bunganya itu sudah dinaikkan 2 kali lipat mas. Ya kalau kayak gitu mau ndak mau kita harus bayar 2 kali lipat juga toh mas. Halo? Loh. Halo mas? Iya, Dek. Terus, Dek? Mas ndak apa-apa toh mas? Mas, Dalam, Bu. Sebentar ya, Bu. Aku sholat dulu. yo wis. Dek, sudah dulu ya teleponnya. Ibu manggil. Nanti aku telepon lagi. Iya mas, nggih mas. Iya, loh, Wan. Ono apa? Pak, pabrik pak. Pabrik kenapa, Wan? Anu, pabriknya kebakar. Halo pak, pak. Duh, piye iki? Ra ono wong. Pak, pak, pak. Kok malah diem? Halo pak. Aduh, ya wes, tak manggil pemadam. Ya Rob, jika ini cara Engkau mengingatkan atas keangkuhan dan kelalaian hamba, jika ini cara Engkau ingin memanggilku untuk kembali, maka ampunilah kesilapan dan kehilapan hamba. Begitu mudah bagimu ya Rob atas apa yang telah Engkau titipkan. Sungguh rapuh diri ini ya Rob. Lapangkan dan ikhlaskan hati hamba ini ya Allah ya. Hamba tak kuat lagi menerima apa yang telah Engkau berikan atas cobaan dan musibah ini ya Allah ya Rabb.
Sesungguhnya cahaya rembulan takkan selembut cahaya dirimu. Sesungguhnya terik mentari takkan. Ada apa lagi, toh Bu? Ingat Bapak lagi. Iya, Mas. Mas, jika cinta itu sehidup semati, mengapa Bapak meninggalkan Ibu lebih dulu? Ibu jangan menyiksa diri terus-menerus. Nanti kalau Ibu sakit, kasihan juga sama badan Ibu. Ikhlaskan Bapak ya, Bu. Aku tahu, untuk menghapus cerita tentang Bapak itu, butuh waktu seumur hidup. Ya, Mas. Tapi ya pelan-pelan ya. Tidak segampang itu buat Ibu. Iya, Bu. Oh iya. Besok Ibu naik pesawat jam berapa ke Malang? Besok Ibu naik pesawat jam 10. Apa enggak sebaiknya Ibu tinggal dulu di sini? Lagian, sayang kan kalau rumah ini dibiarkan kosong. Sudahlah, Mas. Jangan maksa Ibu terus untuk tinggal di sini. Keputusan Ibu sudah bulat. Mau habiskan sisa waktu Ibu di kampung saja. Dan uang hasil jual rumah ini mau Ibu belikan sepetak sawah biar Ibu bisa berladang. Tanpa harus membebani kamu dan Santi nantinya. Ibu ini ada-ada saja. Kami itu ndak begitu, Bu. Memang sudah kewajiban kami sebagai anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi kami ndak merasa tuh terbebani oleh Ibu. Ya sudah, Mas. Sebentar ya. Mina. Anje, Bu. Aduh. SBL sakit banget loh. Anje, Bu. Ya Allah, Mina. Mau kemana sih buru-buru? Kalau jalan tuh pakai mata. Ya Mas Amir, kenapa jalan lihat-lihat HP terus toh? Ya suka-suka saya. Lawang ini HP saya kok. Oh ya suka-suka saya juga kalau jalan ndak pakai mata. Loh. Kok jadi galakan dirimu daripada saya? Udah Mas, ini lagi ditungguin Ibu. Saya buru-buru. Ya udah. Dasar Mina. Ampun. Ih. Anje, Bu. Min, Ibu besok pagi mau balik ke Malang. Jadi sehabis maghrib, tolong siapin barang-barang Ibu yang mau dibawa besok ya. Anje, Bu. Ya wes, Mina ke belakang dulu, Bu. Iya. Mas. Jadi gimana? Apa keputusan Ibu sudah bulat? Mau menjual rumah ini yang sudah banyak menyimpan kenangan cerita tentang kita. Tempat aku dibesarkan. Tempat di mana Ibu sudah mengajarkan kami tentang hidup. Sesungguhnya jika ku pilih 42 tahun. bumi dan langit takkan sebanding
dengan pelukan hangatmu, Ibu. Rumah ini banyak menyimpan kenangan ibu bersama bapakmu. Susah, senang, canda, tawa, hampir mengisi seluruh ruangan ini. Jadi tidak segampang itu juga ibu melupakan. Tapi apa kamu mau melihat ibu menangis terus, mengingat bapak? Maaf, Bu. Bukan maksud aku melarang ibu untuk menjual rumah ini. Mungkin hanya menyangkan saja. Karena terlalu banyak cerita tentang kita di rumah ini. Itu saja yang memberatkan aku. Besok biar aku antar ibu ke bandara, yuk. Min, ibu titip rumah ini dulu yo. Emang iya, Bu? Tetangga sebelah jadi beli rumah ini. Iya, Min. Mau gimana lagi? Keputusan ibu sudah bulat. Mau tinggal di Malang saja. Walaupun cuma berkebun, tapi seenggaknya ibu itu ada kesibukan loh, Min. Ya, memangnya Ibu ndak sayang sama rumah ini. Pak Mali, kalau rumah warisan dijual, Bu. Lagi pula, rumah ini tuh banyak ceritanya, Bu. Ndak apalah, Min. Keputusan ibu sudah bulat. Mau habiskan sisa waktu di kampung saja. Walau sekedar berkebun, tapi ya seenggaknya ibu itu ada kesibukan loh, Min. Ya, kalau misalkan di sini kan ada Kang Mas, Bu, yang bisa datang kapanpun. Bisa menghibur Ibu kalau Ibu lagi kesepian. Biasanya juga ada Mina sama Mas Amir toh. Kesepian bagaimana, Ibu? Atau mungkin maksudnya Kang Mas? Bu, Kang Mas itu kan anak Ibu yang paling besar. Bagaimanapun juga, anak laki-laki itu masih butuh kehadiran sosok ibu dalam hidupnya. Ya bisa jadi Kang Mas itu ndak mau loh jauh-jauh dari Ibu. Mina, Kang Mas itu sekarang sudah menikah, sudah punya anak dan istri. Ya tapi ndak gitu juga lah, Bu. Yang namanya anak, walaupun sudah punya istri, ya kemana lagi tempat ceritanya kalau bukan ke ibunya sendiri tuh. Alah, Min, aku itu tahu betul siapa Kang Mas. Karena aku ibunya yang melahirkan. Kang Mas itu orang yang paham betul dengan apa yang ibunya mau. Dia itu tidak pernah membantah. Di usia kandungan yang 3 bulan saja, ibu itu tidak pernah loh ngerasain mual atau gimana gitu seperti halnya orang hamil. Bahkan saat lahirnya saja, dia itu tidak pernah mau merepotkan ibunya. Terus alasan Ibu apa tah mau tetap jual rumah ini? Mina, opo kamu ngomong kayak gini? Tidak ada kepentingan kan? Tenang saja. Kalau rumah ini dijual, kamu itu bisa ikut saya ke Malang. Tapi kalau kamu mau masih tetap tinggal di sini,
Ya itu mah terserah sih. Bu, kepentingan apa toh? Ya, Mina itu cuma sayang, Bu. Ini tuh kan peninggalan terakhir dari almarhum. Mina, orang yang sudah meninggal itu, yang dibutuhkan hanyalah doa dari orang yang masih hidup. Terutama anak-anaknya yang soleh dan soleha. Bukan begitu? Cik. Yowes, kalau memang itu sudah jadi keputusan ibu, Mina juga ndak bisa bilang apa-apa lagi, Bu. Oh iya, ini ditaruh di mana tuh, Bu? Ya sudah, ini taruh saja di dekat pintu. Biar besok ibu sendiri yang ke bandara. Kang Mas itu kan sibuk dengan bisnisnya. Ibu itu ndak mau merepotkan dia, Min. Yowes, Bu. Mina ke belakang dulu ya, Bu. Masih banyak yang mau disetrika. Mari, Bu. Bu, maafin aku yo. Jika ucapan aku sudah membuat ibu menjadi sedih. Sekali lagi, gak ada maksud untuk aku menghalang-halangi ibu menjual rumah ini. Tidak apa-apa, Mas. Lawang kamu ndak salah. Oh iya, Bu. Jika ibu berkenan, besok izinkan aku untuk mengantar ibu ke bandara, yo. Ndak usah. Biar ibu sendiri saja naik taksi. Pesan ibu, sing penting kamu itu bisa jaga diri. Hati-hati kalau usaha. Ndak boleh teledor. Jangan ambil hak orang. Cari rezeki itu yang halal, Mas. Jangan karena ibu kamu kepikiran. Ibu itu tidak mau memberatkan setiap langkahmu, Mas. Itu saja pesan ibu. Mesti diingat ya. Dalam, Bu. Ya udah. Sekarang ibu mau istirahat dulu. Besok kan harus ke bandara. Tolong nanti siapin surat-suratnya ya. Iya, Bu. Ibu jangan terlalu mengkhawatirkan soal ini. Surat tanah dan bangunan rumah ini ada di aku. Ya sudah, kalau begitu aku pamit pulang dulu ya, Bu. Kasihmu ibu tak sebanding masa. Hati-hati, Mas. Cinta biaskan dahaga, rasa akan kerinduan. Ibu surga menunggu. Gak mungkin aku cerita ke ibu tentang surat tanah itu. Apa jadinya kalau ibu sampai tahu? Bisa sangat terpukul beliau. Baru saja ibu kehilangan bapak. Sekarang harus kehilangan rumahnya. Dasar kau Julio.
kamu belum tidur, Dek? Gimana mau aku tidur, Mas? Kamu aja belum pulang. Ya maaf. Yo, Kamu kenapa kusut gitu sih, Mas? Kamu nggak apa-apa kan? mungkin cuma kecapean saja. Ya sudah, jangan terlalu banyak dipikirkan. Yuk, kita istirahat yuk. Ya Allah. Mohon petunjuk. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Bu, apa ibu yakin rumah ini mau dijual? Kalau rumah ini dijual, kita kerja sama siapa toh, Bu? Uje, Bu. Apa ibu ndak sayang opo sama kita-kita yo? Kalau sampai ibu jual rumah ini, kita mau kerja sama siapa? Min, Amir, Ibu yakin setiap orang itu sudah diatur rezekinya masing-masing. Yo, Bu. Ada ataupun tanpa saya, semua itu sudah diatur sama Gusti Allah. Jadi kalian tenang saja. Nanti kita bicarakan lagi kalau semuanya sudah pasti ya. Oh iya, sekarang Ibu pamit dulu. Tolong jaga rumah ini ya baik-baik. Ibu juga jaga diri di sana baik-baik, Bu. Iya, sehat-sehat toh, Bu. Iya Mir, iya Min. Ayo, itu taksinya sudah nunggu. Hati-hati ya, Bu. Min. Mir, titip sama kalian yo. Uje, Bu. Ibu. Dapatkah telaga Kautsar membiaskan dahaga kerinduan? Mampukah aku mencintaimu sedalam-dalam Kais dan Laila? Oh, seperti inikah semesta memuram menghujam tanpa bintang? Oh, sesakit inikah rasanya penantian panjangku menunggu. Mohon maaf ya Pak, sudah menunggu lama. Jadi bagaimana Pak keputusannya? Baik Pak, jadi begini Pak ya. Dari hasil riwayat pengembalian atau pembayaran cicilan hutang, pihak keluarga Bapak itu sudah berstatus NPL Pak. Tidak ada itikat untuk mencicil pinjaman, hampir 6 bulan. Bahkan
si debitur sendiri enggan membicarakan permasalahan ini kepada kami. Ya, rasanya kami sudah cukup toleransi loh Pak. Mengingat nilai yang kami berikan itu terbilang besar, melebihi dari nilai yang diagungkan. Tapi beruntungnya Bapak datang ke sini. Tadinya kami sudah mau eksekusi rumah itu. Karena surat yang kami berikan, pihak keluarga Bapak tidak ada yang menemui kami. Ya bagaimana lagi? Karena saya sendiri sebagai anaknya tidak pernah tahu kalau surat rumah itu digadaikan. Dan niat saya ke sini untuk menyelesaikan hutang tersebut. Dan itu pun saya hanya sanggup membayar pinjaman pokoknya saja. Saya paham Pak. Tapi mohon maaf ya Pak, itu sudah jadi SOP kami Pak. Kami rasa Bapak paham soal itu. Mohon dibantu lah Mas. Ya sudah, kalau begitu. Tapi boleh saya ketemu direksinya? Tetap sama aja Pak. Percuma. Sama aja. Apa yang kami sampaikan ini ya Pak ya, itu kan sudah jadi keputusan direksi juga. Jadi tetap nggak bisa? Nggak bisa Pak. Ricky, Ya Pak. ada apa ini? Siapa? Ya, jadi beliau ini sedang ada masalah di anggunannya Pak. Boleh, kita ngobrol di ruangan saya aja, Pak ya. Mari silakan. Silakan duduk, Pak. Jadi, saya bisa bantu apa, Pak? Jadi begini Pak, saya ke sini mau minta keringanan dari rumah yang diagunkan. Atas nama siapa ya, Pak? Budiapto Aji. Sebentar ya, Pak ya. Ricky, kamu ke ruangan saya sekarang ya. Terima kasih. Sampai mana tadi kita, Pak? Soal rumah yang diagunkan atas nama Budiapto Aji. Iya. Untuk masalah agunan, saya rasa Bapak paham dengan perbankan, Pak. Ya, saya hanya minta keringanan untuk bunga dan pokoknya saja Pak. Karena bapak saya, Budiapto Aji itu sudah meninggal dunia. Kalau begitu saya turut berduka cita ya, Pak. Masuk. Permisi Pak. Mari, silakan. Ya, oke. Ricky, Bapak ini mau mengajukan untuk penangguhan anggunannya dia. Ya Pak. Boleh saya cek untuk berapa total tunggakannya? Ya, sudah call 5 Pak, dan nilai asetnya cukup lumayan. Total 9 miliaran. Tidak apa-apa, biar saya cek dulu. Baik Pak, siap. Mari Pak. Jadi, berhubung dengan info dari staf kita tadi, Pak, untuk tunggakan Bapak cukup besar. Saya pribadi tidak bisa menjamin, Pak, untuk memberikan potongan bunga tersebut. Tapi setidaknya sudah ada itikat baik dari saya selaku ahli waris, Pak. Semoga Bapak dapat mempertimbangkan soal ini. Saya paham. Kalau begitu, kita tunggu saja nanti ya, Pak ya, untuk total kreditnya dan berapa tunggakannya. Masuk. Permisi Pak. Silakan duduk. Ini berkas-berkasnya Pak. Baik, Pak. Untuk total tunggakan Bapak terlalu besar, Pak. Kami rasa kami cuma sanggup untuk memberikan potongan bunganya saja. Kalau begitu, terima kasih ya Pak. Semoga dalam waktu dekat ini, saya dapat melunasi semuanya. Baik Pak Wildan, Pak Riki, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga saya dapat melunasi semuanya.
Terima kasih Pak Wildan, Pak Riki. Kalau begitu saya pamit. Bapak kalau misalnya butuh bantuan apa-apa, boleh hubungin saya atau Pak Riki ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Silakan. Pak, saya izin pamit, Pak. Saya lanjut kerja. Silakan. Mari, Pak. Mari. Halo Yuk, Iya, Mas. aku minta tolong cek perjalanan Julian Ko. Siap, Mas. Tunggu sebentar. Data terakhir perjalanan dia ada di Singapura, Mas. Alamat jelasnya saya akan kirim ke Mas. Oke Yuk, urus izin aku ke sana. Besok ketemu di bandara. Besok aku mau langsung meluncur ke Singapura. Thank you ya Yuk. Siap, Mas. Dapatkah telaga Kautsar membiaskan dahaga kerinduan? Mampukah aku mencintaimu sedalam-dalam Kais dan Laila? Oh, seperti inikah semesta memuram menghujam tanpa bintang? Oh, sesakit inikah rasanya penantian panjangku menunggu di penghabisan malam ku memanggilmu merayu-rayu kepada Tuhan. Wahai kesedihan, aku punya Tuhan yang menghapus air mataku. Wahai masalah hamba yang besar, aku punya Tuhan yang memudahkan. Ya Rob, hamba begitu lemah. Engkau penguat langkah hamba. Ya ilahi Rabbi, mudahkan dan lapangkan urusan hamba.
Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedih, bahagia, problema yang ada. Kamu itu kenapa, Mas? Maksud kamu? Maksud aku tuh, Mas, aku kan kenal kamu udah lama. Jadi aku tahu betul perubahan-perubahan dari kamu. Perubahan apa toh, Dek? Mungkin hanya perasaan kamu saja. Gak ada apa-apa kok. Oh iya, aku urus kerjaan dulu ke Singapura ya. Hah? Singapura? Kok aku nggak tahu sih, Mas? Kebetulan ada klien yang mau kerja sama. Dia transit di Singapura dan aku harus nemui dia. Oh, memangnya kamu ke Singapura kapan? Hari ini sih, Dek. Jam 10 aku mesti sampai bandara. Ya sudah, kamu hati-hati ya, Mas ya. Iya, Dek. Doakan aku juga ya. Pasti. Titip anak-anak ya, Dek. Doakan aku juga. Pastinya, Mas. Ya sudah, kalau begitu aku pamit pergi dulu ya. Ya. Kamu hati-hati ya, Mas ya. Iya. Ini Mas, data-data Julioko, lengkap dengan alamat rumah dan kantornya. Oke. Thanks ya, Yo. Sama-sama Mas, hati-hati jalan. Nice to partner with you. So I'm happy to help you. Saya pamit dulu ya. Baik. Excuse me. Julio. 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 Open the door. Julio. Yang Ibu maksud surat tanah rumah ini toh, Bu? Ya, surat tanah rumah inilah. Kebetulan tetangga sebelah mau beli. Katanya sih buat anak-anaknya ngumpul. Baru minggu depan ibu mau transaksi. Jadi
siapin surat-suratnya yo. Takutnya ibu kelupaan. Hey, you! Hey! Excuse me. What can I do for you? Do you know where Mr. Julian Hall lives now? Oh, Mr. Julio. Oh, I see. He still live in the house. It's just that at this time, he usually working. And is something with you? No. Okay, welcome. Can I help you, sir? Excuse me. Here's Mr. Julio in his room. Incidentally, he was in this room. And this to Mr. Julia, virtual office. What? Virtual office? Are you okay, sir? I'm okay. Okay, thank you. Welcome. Kita bisa memilih perasaan yang mana yang akan diterima ketika derita mendera. Kita masih berhak tuh bahagia karena rasa kita yang punya. Sekalipun nestapa mendera, kita masih berhak tuh bahagia. Besar kecilnya masalah ditentukan sebuah prasangka. Besar kecilnya masalah ditentukan sebuah prasangka. Hey, Julio. I need your answer. Give back all my funds money, and I will let you be. I don't have the money. All the money is in my project, and it doesn't well. Hey, you. I want you to admit that you stole my father's money. You're aware of both. The loan that you took with my father. He sent the flag to the bank. Help me! Help me! Help me! Help me! Oh! What happened? She gets cancer. Bunda, Iya ya. ada telepon nih dari masmu. Ada apa ya? Penting kayaknya. Oh ya wis. Yaudah, aku lanjut kerja dulu ya. Iya ya. Halo Mas, ada apa? Loh, iki Mas di mana? Kok suaranya gini? Aku di Singapura, Dek. Aku sudah ketemu Julio. Terus Mas, gimana? Julio ternyata hidupnya skriwit up juga. Bisnis dia berantakan. Dan istrinya kena kanker. Tadi waktu aku ketemu,
istrinya muntah darah. Dan sekarang mereka di rumah sakit. Lagian Mas ini, wong nekat ke Singapura toh. Oh iya Mas, masalah bank gimana? Jadi kan kita dapat haircutnya Mas? Dapat sih, Dek. Tapi banyak juga yang harus dibayarkan. Ya, nggak apalah. Yang penting sudah ada keputusan cepat dari pihak bank. Dan aku sudah tanda tangani kesepakatannya. Biarlah yang sakit 1-2 saja. Kalau lama berikan keputusan, bisa sakit semua. Dalam keadaan kayak gini sempat-sempatnya Mas Kiki berfilosofi. Jadi sekarang gimana Mas? Lagian malam ibu sudah menanyakan lagi sama aku Mas. Lagian waktunya sudah 4 hari lagi loh Mas Kiki. Gimana ya, Dek? Apa masmu ini bilang apa adanya sama ibu? Aku bingung. Mesti gimana lagi? Jangan Mas, jangan gila. Jangan, pokoknya jangan. Sudah cukup ibu susah Mas. Baru aja ibu ditinggal bapak. Masa iya sekarang ibu harus kehilangan rumahnya Mas? Ndak Mas, aku ndak tega. Aku ndak mau lihat ibu sedih. Ya lagi pula ibu punya 2 anak, masa iyo ndak bisa bantu apa-apa toh Mas? Malah nyerah koyo ngene toh Mas iki. Aku lagi nggak ada duit, Dek. Apalagi kemarin aku baru kena musibah. Ya Allah Mas, yang bener iki Mas. Gak apalah, Dek. Mungkin sudah takdirnya. Mungkin ini cara Mas untuk berserah diri. Duit ada? Aku ada Mas, uang tunai seadanya. Aku juga punya aset pabrik pupuk di Pujon. Ya, aku juga punya rumah ini Mas. Kalau misalkan Mas mau, bolehlah aku jual dulu Mas. Jangan gila, Dek. Kamu mau lepas rumah dan juga pabrik pupuk organik. Jangan sampai kamu lepas aset yang masih produktif. Usaha sekecil apapun, setidaknya itu masih menghasilkan. Coba cari jalan lain saja. Ya mau kayak gimana lagi Mas? Mungkin sudah jalannya. Ya kita pakai saja dulu uang yang ada buat bantu-bantu Mas. Ya sudah, Dek, kalau begitu. Ini Masmu ini lagi nunggu taksi. Taksinya sudah datang. Nanti kalau Mas sudah sampai bandara, Mas sambung lagi ya. Nggak usah Mas, aku sudah mau tidur. Lagian besok pagi aku mau nganter ibu check up ke dokter. Masalah ditentukan sebuah persengketaan. Very well, sir. You look like Sid. What happened, sir? Are you Indian? I'm half Indian and half Malaysian. I was born Malaysian, but now I'm Singapore. Well, you look very expensive. I can help from your face. No lah. I'm just a person made a lot of mistake until now, young man. That's why I notice you are quite new setup. Because I know that looks. You're right, Sean. I'm Mishraf. Tell me your story or I gonna get sleepy. We are facing problem.
My father's friend is in bank using the family's land and building certificate college now. But he does not pay to the bank. But mother, yes, not now. If I don't have fun, I'll give you to the bank. Our mother rented to share the house and land. Mother never know what happened. We were worried that if she found out, we won't be sparing her. But I feel like I want to tell the truth. No, young man. Absolutely no. You are Muslim, aren't you? Yeah, sure. I am Muslim. Oh, I'm Muslim too. Macam kita tahu, kita dilahirkan oleh ibu kita. Jangan sekali-kali kita nak melukai perasaan hati ibu kita ni dengan cakap apa yang sebenarnya terjadi. Ya, saya paham. Hanya saja tidak ada tempat untuk saya bercerita. Saya merasa sudah tidak ada jalan keluar. Dan masalah tak henti-hentinya saya hadapi. Young man, tak ada satu pun guru yang nak memberikan ujian kecuali untuk kenaikan kelas. Dan saran saya, janganlah awak cakap tentang perihal apa yang sebenarnya terjadi. Jikalau awak nak cuba menceritakan apa hal yang sebenarnya terjadi, maka lukalah hati awak. Jangan pula awak jadi pecundang kerana awak tak mahu berkorban. Berjuanglah sikit, berkorbanlah sikit untuk ibu awak yang telah melahirkan awak. Apa awak kecewa dengan saya cakap bercundang pada awak? Lebih baik awak kecewa dengan saya daripada awak kecewakan ibu awak. Kita ni Muslim kan? Kita tahu jika kita berhutang air susu pada ibu kita, begitu banyak dan tak terbilang. Apapun yang kita lakukan, takkan mungkin bisa hutang air susu ibu kita terbayar. Faham awak yang saya cakap ni? Ya, saya paham. Sama halnya macam kita taruh air di dalam bak, lalu kita ambil pedang, lalu kita belah air itu, maka tak lama air itu akan menyatu kembali. Itulah ibarat
hati seorang ibu untuk anaknya. Jikalaupun ibu awak pasrah dan menerima, namun tetap je awak akan dipandang sebagai seorang pecundang. Jangan sekali-kali kita nak belah hati ibu kita tu kerana kita masih punya hutang air susu. Kita Aisyah, Garuda. It will be 37 dollar. Keep the Chingsha. Thanks for driving for me and teaching good lesson. You welcome, sir. We are Muslim. Kita bersaudara, kan? Satu hal. Tak ada artinya bunga setaman yang kita berikan untuk ibu kita di atas pusara dibanding kita berikan satu tangkai je untuk ibu kita saat ibu kita masih hidup. Bye-bye, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mir, tolong buatin saya mie goreng ya. Iya siap Pak. Oh iya Mir, sekalian suruh si Ipul buat panasin mobil yang hitam. Iya Pak. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak. Pak! Aduh Mira, jangan pakai ngagetin segala sih. Ada apa? Disuruh Bapak panasin mobil. Mau dipanasin pakai kompor atau misalkan dengan kata-kata yang bikin sakit biar panas? Maksudnya dipanasin mesinnya dinyalahin. Aduh Mira, jangan main nyalahin segala sih. Sebelum tahu fakta kamu tuh sama kebenarannya, gak boleh nyalahin. Tahu abis ini Bapak mau pergi, siap-siap. Mira, mobil yang mana? Yang mana hitam? Udah lah, hitam lagi, berangkat lagi si hitam nih. Ayo hitam, kita berangkat. Apa iya aku harus menjual mobil-mobil itu? Rumah ini pun kayaknya belum cukup untuk membayar hutang-hutang almarhum bapak ke bank. Apa yang harus aku sampaikan ke istri dan anak-anakku? Ya Allah, rasanya aku nggak kuat menghadapi semua ini. Mas, puluhan tahun aku kenal kamu, Mas. Suka, duka, tawa, kita sudah biasa hadapin berdua, Mas. Aku perhatikan, akhir-akhir ini kamu kok sering termenung sih, Mas?
Sholat juga begitu khusyuk banget. Gak seperti biasanya. Memangnya ada apa sih, Mas? Boleh cerita sama aku? Cerita opo toh, Dek? Mungkin hanya perasaan kamu saja. Gak ada apa-apa kok. Semua hanya sebatas mikirin usia saja. Semakin kesini, aku semakin tua. Dan belum mempersiapkan bekal untuk pulang. Yakin hanya sebatas itu? Yakin, hanya sebatas itu kok. Terus, kamu nyuruhin Ipul manasin mobil buat apa, Mas? Baru juga datang kok udah pergi lagi? Sebelumnya, aku sudah ada janji mau ke yayasan. Ke tempatnya Pak Ali. Sudah lama juga aku nggak main ke sana. Ya sudah, kalau Mas nggak mau cerita ya nggak apa-apa. Perlu Mas tahu ya, ada 3 tempat seorang lelaki untuk bercerita, yaitu ibu, istri, dan Tuhan, Mas. Ya, makasih banyak ya, Dek. Sekalipun nestapa mendera, kita masih berhak untuk bahagia. Besar kecilnya masalah ditentukan sebuah prasangka. Besar kecilnya masalah ditentukan sebuah prasangka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada apa, Mas? Kedengarin ke sini. Hanya silaturahmi saja, Pak. Kebetulan sedang ada waktu juga. Oh iya, Pak. Bagaimana perkembangan yayasan? Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah, Mas. Operasional anak-anak sehat. Terus juga jumlah anak yatim sekarang juga makin banyak. Pengurus juga ditambah. Ya, alhamdulillah kita maksimalkan, Mas. Alhamdulillah, syukurlah. Oh iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, jumlah anak asuh kita sekarang berapa ya? Tepatnya Rizka yang pegang datanya. Biar saya panggil Rizka terlebih dahulu. Udah sampai sini aja, saya panggil Rizka. Sebentar, Mas, nunggu Rizka datang. Pak Ali sampai sedetailnya begitu. Padahal saya cuma memastikan saja. Tidak apa-apa, Mas. Sebagai pengurus kan juga harus menyajikan laporan buat jenengan, Mas. Ya, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Staf, datanya sudah Rizka rekap dari awal bulan sampai masuk pertengahan bulan. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Jumlah anak yatim sekarang berapa, Riz? Kalau yang di sini kurang lebih 50 orang. Total keseluruhan ada 6.000 orang dari berbagai daerah. Nggak ada yang kekurangan makan? Alhamdulillah, insya Allah aman, Staf. Alhamdulillah. Ya, kalau bukan karena Bapak, mungkin anak-anak sudah kekurangan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, terima kasih. Biar saya sampaikan ke ini Mas, jangan Mas. Baik, kalau gitu Rizka izin ngurus yang lain dulu ya. Oke, ya, terima kasih sekali. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah anak-anak sekarang bertambah banyak, Mas. Dan pengurus juga kita tambah. Pokoknya kita maksimalin lah, Mas. Jujur, Mas, ada apa? Tidak ada apa-apa. Pak, nyuwun sewu, nggih. Nggih. Coba Bapak ingat kembali apa akad saya tentang gedung ini. Mas, sampean itu udah ngomong ini puluhan kali, Mas. Ada apa? Bukan apa-apa ya Pak. Hanya saja akad itu kan janji. Khawatir saya ingkar akan janji. Seingat saya ikrar panjenengan itu hanya memanfaatkan gedung dan lahan untuk kemaslahatan bersama untuk membina anak yatim dan duafa, Mas. Coba diulang sekali lagi, Pak. Mas, hanya memanfaatkan gedung dan lahan saja. Ada kok surat-suratnya. Begitu ya, Pak. Jadi benar ya. Gak ada saya katakan kalau saya tempatkan tempat ini untuk tempat anak yatim. Enggak, Mas. Ada, Mas, suratnya, Mas. Hanya sebagai memanfaatkan gedung dan lahan aja, Mas. Oh iya, Pak. Coba barangkali Bapak masih ingat soal tanah saya yang di Bekasi Utara. Itu luasnya berapa hektar ya, Pak? 1 hektar lebih, Mas. Kalau yang di Tasik? 3 hektar lebih, Mas. Begini ya, Pak. Bagaimana kalau panti yatim ini kita pindahkan ke Tasik saja? Apa Pak Ali tidak keberatan? Insya Allah enggak masalah, Mas. Biar saya ngobrol dulu dengan yang lain. Insya Allah enggak, Mas. Ini ada apa tuh, Mas? Jujur, Mas. Ini ada apa? Saya kenal panjenengan itu lebih dari 15 tahun, Mas. Dan sampean yang di depan saya ini bukan sosok yang saya kenal dulu, Mas. Mas, ceritakan, Mas, ada apa ini, Mas? Begini ya, Pak Ali. Semoga Bapak memahami dan tidak berburuk sangka soal ini. Almarhum Bapak pernah berbisnis dan menjaminkan surat tanah yang ditempati Ibu. Oke. Orang yang dipercayakannya tidak amanah.
Dan sekarang kami harus menanggung beban itu. Karena ulah si penjahat Julian. Masya Allah. Dalam waktu dekat ini kami harus menyiapkan uang untuk membayar hutang-hutang ke bank. Saya bingung, Pak. Mesti gimana lagi? Masya Allah. Terus, Mas? Entahlah, Pak. Yang lebih membuat saya membingungkan dan membebankan, saya harus mengembalikan uang itu melebihi dari bunganya. Dan si penjahat Julio itu tidak pernah membayar cicilan hutang-hutang tersebut sampai hutangnya menjadi berlipat ganda melebihi dari aset. Kemarin saya ke Singapura. Mengejar si penjahat Julio itu. Hidupnya berantakan, bisnisnya juga kacau. Bahkan istrinya kena kanker. Masya Allah. Saya bingung, Pak. Harus bagaimana lagi? Alternatifnya, saya harus menjual mobil dan rumah. Tapi itu pun tidak dapat melunasi hutang-hutang tersebut. Saya tidak tahu mesti bicara apa lagi, apalagi sama anak istri. Gimana kalau mereka tahu saya sampai jual aset panti yatim ini? Apa saya harus bicara apa adanya ke ibu? Jangan, Mas. Jangan bicarakan ke ibu, nanti malah jadi tambahan pikiran ke ibu. Seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini, itu nggak sanggup untuk bayar kebaikan ibu. Udah, Mas. Sampean di sini dulu, biar saya ngobrol dengan pengurus yang lain. Jangan, Pak. Jangan, gak usah. Saya hanya bercerita saja sama Bapak. Tidak perlu, Pak. Udah, nggak apa-apa. Sampean di sini dulu, tenang dan minum tehnya, biar saya ngobrol dengan pengurus yang lain. Maaf Pak, sebenarnya kita dikumpulin itu ada apa? Neni, Rizka, Aswar, pemilik yayasan ini sedang tertimpa masalah besar. Dan itu keputusannya sangat sulit. Rumah ibu beliau digadaikan orang yang gak amanah. Dan saatnya kita untuk membantu meringankan beban beliau. Saya rasa memindahkan anak yatim ke Tasik gak jadi masalah. Oh, rumahnya mau dijual? Di sana ada lahan beliau yang cukup luas. Menurut kalian gimana? Kalau aneh, nggak masalah, Tad. Nggak ada kebaikan di dunia kecuali ridho ibu. Aneh, insya Allah ikut keputusan Pak Ustadz. Kamu, Neni? Kalau saya setuju sama Mas Azwar. Lagi pula, beliau sudah banyak bantu kita, Pak. Masa giliran ada masalah, kita nggak bantu juga sih? Rizka, gimana menurut kamu? Saya ikut bagaimana kebijakan pengurus lainnya. Selama itu keputusan yang terbaik dan memang membawa manfaat, kenapa tidak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barokallah ya Allah. Moga-moga keputusan kita kali ini benar-benar dapat meringankan beban pemilik yayasan ini. Alhamdulillah.
Mas, kita putuskan untuk pindah ke Tasik. Agar gedung dan lahan ini dijual aja. Ini semua demi senyum ibu, Mas. Karena Bapak lebih butuh untuk memperjuangkan dan kecintaan Bapak sama Ibu. Iya, Pak. Kami hanya pindah tempat saja, kan. Bukan berarti tidak ada tempat. Hanya dari sini pindah ke Tasikmalaya aja. Rumah yatim dimanapun nggak jadi masalah bagi kami. Rumah dan gedung ini bila dijual pun belum tentu cukup untuk menebus rumah ibu. Tapi paling tidak dapat meringankan beban Mas. Tapi Pak... Mas, ini sudah keputusan bersama. Nggak usah khawatir. Setidaknya ini bisa meringankan beban Mas. Sampean bisa menghubungin ini. Beliau minat dengan lahan ini. Semoga jenengan dapat membahagiakan ibu tanpa harus melukai perasaannya. Terima kasih ya Pak. Bapak sudah saya anggap orang tua sendiri. Terima kasih. Oke, Mas. Ini semua demi senyum ibu, Mas. Om pim palayom gambreng, Ija pakai baju rombeng. Semuanya udah kabar. Ada apa, Manda? Rumah yatim ini mau dijual. Hah? Serius? Terus kita gimana? Kamu jangan bohong, Manda. Terus beta tidur mana? Ya, nanti kita tinggal udah tidur di mana ya? Apa siapa? Tenang anak-anak. Rumah yatim ini tidak jadi ayah jual. Hah? Serius, Ayah? Yeay, makasih Ayah. Makasih Ayah. Ayah sudah memuliakan anak yatim di sini. Kalau gak ada Ayah, kami tidur di jalan. Ayah sudah kami anggap seperti ibu kami juga. Ayah jangan sedih ya, dan harus semangat. Bukannya masalah itu membuat kita semakin kuat. Kami di sini telah banyak belajar tentang kehidupan dan Ayah telah membuat kami tersenyum. Makasih Ayah. Makasih Ayah. Makasih Ayah. Sedih, bahagia. Terima kasih ya anak-anak. Problema yang ada. Ya Allah. Anak-anak ini adalah senyuman surga yang Engkau kirim. Bahagia karena rasa kita yang punya. Sekalipun nestapa mendera, kita masih berhak untuk bahagia. Besar kecilnya masalah ditentukan sebuah prasangka. Banyak anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Alhamdulillah, panjenengan perlu bersyukur telah menjadi bapak dan ibu bagi mereka. Bahkan Mas, banyak sekali orang tua kandung yang bahkan memperlakukan anaknya seperti orang tua tiri. Iya Pak. Mereka bukan beban buat saya. Dari merekalah saya belajar bersyukur. Biarlah saya yang menjadi ayah dan ibu bagi mereka. Terima kasih ya Pak, sudah melayani anak-anak dengan hati yang ikhlas karena Allah. Alhamdulillah. Semoga amanah ini dapat kita pegang dengan baik. Amin. Sedih,
bahagia. Problema yang ada, kita bisa memilih perasaan yang mana yang akan diterima ketika derita mendera. Kita masih berhak untuk bahagia karena rasa kita yang punya. Sekalipun nestapa mendera, kita masih berhak untuk bahagia. Besar kecilnya masalah ditentukan sebuah prasangka.